warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ningsih Musalim, mahasiswi semester 3 program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas KM Ternate. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi efektif di bawah bimbingan dosen Bapak Yusuf Maronta, SPD, MPD. Dalam video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman mengenai didikan orang tua saya dari kecil sampai dengan sekarang ini. Jadi didikan yang diterapkan oleh orang tua saya dari kecil sampai dengan sekarang ini itu cenderung menggunakan dua parenting, yaitu parenting VOC dan parenting kekinian, teman-teman. Yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa parenting VOC ini merupakan didikan atau pola asuh yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai karakter, etika, dan moral yang baik. Nah, dan parenting VOC ini sering diterapkan oleh mama timur ya teman-teman, biasanya diterapkan oleh mama timur. Sedangkan parenting kekinian ini merupakan didikan pola asuh yang dimana orang tua berusaha untuk menjadi lebih komunikatif, terbuka, dan inklusif kepada anak. Nah, parenting kekinian ini seperti yang sering diterapkan oleh Nikita Willy. Jadi kalau teman-teman sering nonton itu didikan yang diterapkan oleh Nikita Willy itu dia cenderung parenting kekinian. Nah, oke, langsung saja saya akan menceritakan bagaimana didikan orang tua saya dengan menggunakan parenting VOC dan parenting kekinian. Jadi teman-teman, sejak SD itu ibu saya mengajarkan saya tentang bagaimana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah, mulai dari mencuci piring, menyapu, dan lainnya. Ayah dan ibu saya juga mengajarkan saya untuk tidak membantah orang tua. Saya juga diajarkan untuk bagaimana mendengarkan saat orang tua tuh sedang berbicara tanpa membantah maupun memotong pembicaraan mereka maupun pembicaraan orang lain. Nah, jadi di rumah itu disiplin adalah hal yang utama, mulai dari disiplin dalam pendidikan, disiplin waktu, disiplin dalam pekerjaan, dan lainnya. Sehingga saya tidak dibolehkan untuk bermalas-malasan ataupun menunda-nunda pekerjaan, apalagi bermanja-manja ya teman-teman. Bermanja-manja itu sebenarnya boleh, namun dalam hal pekerjaan atau suatu kegiatan yang saya lakukan, dalam hal pekerjaan atau suatu kegiatan yang saya lakukan tuh saya dididik untuk harus bisa, walaupun saya adalah seorang anak perempuan. Ayah saya tuh mendidik saya dengan tegas, baik dari segi fisik maupun mental. Nah, jadi waktu SD, tepatnya sekitar kelas 4 sampai 6 itu saya tidak dibebaskan seperti anak-anak pada umumnya. Jadi waktu itu saya baru jalan sebentar tuh nanti pasti sudah dicari lagi, apalagi kalau ketahuan saya pergi ke pantai untuk bermain atau berenang, itu pasti ayah saya tuh sudah pergi cari, lalu dimarah, sampai di rumah itu dimarah, dan kadang tuh dipukul ya, kadang saya dipukul, sehingga saya takut untuk pergi berenang tanpa izin atau tanpa sepengetahuan ibu dan ayah saya, dan akibatnya sampai sekarang saya tidak bisa berenang seperti orang-orang, seperti teman-teman lain sejujurnya teman-teman. Nah, ketika saya di bangku SMP, saya dipukul oleh ibu saya pernah dipukul oleh saya karena pergi main sama teman sampai sore dan melawan ibu, sehingga ibu tuh memukul saya dengan pegangan sapu, dengan pukulan yang sangat keras teman-teman waktu itu. Semenjak kejadian itu, saya pun takut untuk melawan atau membantah orang tua, karena saya sudah tahu bahwa jika saya melawan ataupun membantah pasti akan dihukum lagi. Nah, dalam waktu itu saya kalau keluar malam sama teman-teman itu kalau sudah jam 10 pasti sudah ditelepon suruh pulang, dan kalau saya pulang sedikit terlambat pasti saya sudah dikunci, dan besoknya itu pasti saya akan diinterogasi oleh ayah dan ibu saya teman-teman. Terus pada saat di bangku SMA, kedua fenomena parenting kekinian dan parenting VOC ini selalu diterapkan oleh ibu dan ayah saya.
yang dimana saat itu saya bukan dibebaskan jalan seperti teman-teman yang lain, melainkan lebih diawasi. Kalau saya keluar jalan itu pulangnya pasti akan diinterogasi, dan kalau tindakan yang saya lakukan tidak sesuai dengan pemikiran mereka, pasti akan dimarah dan terutama akan dinasehati. Walaupun begitu, ada saatnya di mana saya, ibu dan ayah tuh bercerita, berkomunikasi secara terbuka, dan biasanya tuh saat duduk bersama di waktu makan, teman-teman. Dan di situ mereka akan bertanya tentang keadaan sekolah saya itu seperti apa dan lainnya, sehingga dengan begitu saya merasa disupport oleh ibu dan ayah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ketika beranjak dewasa seperti sekarang ini, didikan yang diberikan oleh orang tua saya tetap tegas, namun orang tua saya tuh lebih memberikan saya nasihat-nasihat yang sudah pasti untuk mendewasakan serta mendidik untuk bagaimana menjadi orang yang disiplin, kuat, tangguh, dan dapat bertanggung jawab. Dan pastinya itu akan menjadi suatu bekal yang sangat penting bagi saya di masa depan saya nantinya. Dan saya percaya bahwa didikan, bimbingan, serta nasihat dari kedua orang tua saya adalah bekal yang sangat saya butuhkan, dan nantinya akan sangat bermanfaat bagi masa depan saya. Karena teman-teman perlu kita ketahui bahwa hidup tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak selalu berjalan sesuai dengan kemauan kita. Jadi dari pengalaman yang sudah saya ceritakan tadi, saya dapat menanggapi bahwa didikan yang diberikan oleh orang tua saya itu memang sangat tegas dan keras, namun itu dapat membentuk saya menjadi pribadi yang memiliki moralitas yang baik, disiplin, patuh, dan bertanggung jawab, teman-teman. Nah, selanjutnya dampak ya. Dari cerita tentang didikan orang tua saya tadi, tentunya ada beberapa dampak baik dan beberapa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu didikan orang tua saya itu dapat membentuk karakter yang kuat dan dapat mengembangkan kemampuan saya dalam mengekspresikan diri, meningkatkan kesadaran saya akan tanggung jawab, dan dapat membangun nilai-nilai moral yang kuat. Nah, sedangkan dampak negatifnya itu melalui didikan yang tegas tadi dan keras tadi, maka itu akan menimbulkan rasa takut dan keterbatasan untuk mengekspresikan diri saya yang disebabkan oleh hukuman yang orang tua saya berikan, juga keterbatasan dalam kebebasan. Nah, ini mengakibatkan kurangnya keterampilan sosial pada diri saya. Selanjutnya, perbedaan dalam aspek komunikasi yang dibangun. Itu jika berbicara mengenai perbedaan dalam aspek komunikasi yang dibangun ini, sudah pasti ya, dalam aspek komunikasi yang dibangun ini sudah pasti berbeda ya. Perbedaannya itu sudah pasti berbeda. Jadi perbedaan dalam aspek komunikasi antara parenting kekinian dan parenting VOC ini sangat mencolok, teman-teman, karena keduanya berakar dari konteks budaya, sosial, dan perkembangan pengetahuan yang sangat berbeda. Yaitu menurut saya aspek yang paling membedakan antara kekinian dan VOC ini yaitu dari gaya bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa parenting kekinian ini dia identik dengan norma timur ya, teman-teman, dan ini gaya bahasanya dan komunikasinya terbuka. Parenting kekinian ini seperti yang diterapkan oleh Nikita Willy, teman-teman. Gaya bahasanya komunikasinya terbuka, sedangkan parenting VOC ini dia bersifat lebih otoriter, yang dimana orang tua memiliki otoritas penuh dan kita sebagai anak dididik dan dituntut, diharuskan untuk mematuhi dan mendengarkan tanpa harus menentang. Dan ini biasanya diterapkan sering kita dapatkan pada mama-mama timur, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai parenting yang saya alami, parenting yang diterapkan oleh kedua orang tua saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.